Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hello guys. Bagaimana semua hari ini? Sehat? Oke guys. Hari ini Best Gendes mau cerita guys. Cerita-cerita aja guys. Cerita tentang persemaian cabai guys. Nah, ini ya. Ada macam-macam cara nyemai cabai nih guys. Waktu Best Gendes di kebun guys 10 tahun yang lalu, nyemai cabai itu make bisa sampai 50 orang ibu-ibu guys. Mereka bikin bumbunan guys, dari bikin persemaian dari daun hanjuang, dari daun pisang. Satu bijinya itu 3 perak, 2 perak dulu ya, sampai terisi tanah ya. Udah tuh baru kita semai. Terus mulai keluar yang namanya tray persemaian, pakai tray. Waktu itu harga satu traynya jatuhnya per lubang itu 125 perak, tapi bisa dipakai bolak-balik. Nah, sudah gitu mulai dari pot kecil macam-macam guys. Nah kalau ini kali ini Best Gendes mau cerita persemaian buat hobis kayak Best Gendes ini guys. Hobi nanam di dalam pot di rumah, macam-macam cara persemaian. Mana yang benar? Semua benar guys, semua benar, gak ada yang gak benar. Semua bagus, semua benar, sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan lingkungannya masing-masing ya. Oke, jadi gitu ceritanya guys. Nah, awalnya dari ini dulu guys, benih cabenya guys. Benih cabai ini macam-macam guys. Ini cabai besar, sebetulnya bukan cabai besar yang terlalu besar. Ini cabai besar, tidak terlalu besar sebetulnya ini. Di atas cabai keriting tapi di bawah cabai besar. Nah, ini buat dataran rendah menengah ini bagus gak ya? Karena kalau buat cabai besar rata-rata buat dataran tinggi, kalau ditanam di dataran rendah nggak bagus dia guys, pertumbuhannya nggak bagus, buahnya nggak bagus. Yang berikutnya ini yang disebut cabai keriting guys, cabai keriting yang biasa ibu-ibu sering pakai. Ini ya cabai favorit ibu-ibu ya, cabai keriting ini ya. Ini bisa di dataran rendah, menengah, tinggi ya, toleran ya. Tapi tidak terlalu pedas cabai keriting ini guys. Buat pecinta-pecinta pedas ya selalu ditambahin dengan cabai rawit. Cabai rawit juga bermacam-macam guys. Nah, ini namanya rawit hijau, rawit gunung kalau ada bilang. Nah, ini cukup pedas guys. Ini biasanya ada di tahu, yang penjual gorengan tahu. Nah, cabainya cabai rawit ini guys. Ini cabai rawit sangat genjah, mudah berbuah guys kalau ditanam guys. Kalau yang mau menanam, kalau masukan dari Best Gendes sih rawit ini dulu lebih enak, lebih mudah berbuahnya ya, dibandingkan dengan yang ini guys, dengan rawit putih. Nah rawit putih ini nanti kita lihat guys, dia pohonnya agak manja sedikit ya, nggak seperti cabai keriting, tetap dia lebih mudah. Tapi yang paling mudah ya rawit gunung itu guys. Rawit putih pun ini ada dua macam guys, yang buahnya merunduk ke bawah, yang buahnya berdiri ke atas seperti ini. Bagus mana? Sama-sama bagus semuanya guys. Sama-sama bagus, sama-sama pedes, sama-sama banyak buahnya. Nah, gitu. Terus kenapa ada macam-macam ya? Ini kan namanya model guys. Mana yang suka ditanam aja nanti sama petani. Nah, seperti ini juga, ini rawit putihnya juga. Ini agak kecil-kecil guys. Kalau Best Gendes, favorit Best Gendes ini guys, rawit putih yang kecil-kecil ini guys. Nah, ini ya, namanya maaf guys, namanya tidak sopan guys, rawit setan. Kacau kasih nama dia. Ini yang favorit Best Gendes guys. Di luar cabai-cabai itu ada yang namanya cabai eksotik guys. Cabai eksotik ini cabai hias guys. Cabai hias Best Gendes baru dapat benihnya. Misalnya ini belum bagus pohonnya guys. Seperti ini misalnya, ini rawit ungu ya. Terus kemarin Best Gendes baru dapat yang seperti ini lagi guys. Rawit ungu ya, pelangi, rawit pelangi. Warnanya merah, ungu, putih, hijau. Sudah gitu ada lagi yang cabai yang rawit yang agak panjang. Ini cabai hias ya, cabai eksotik ya guys. Sudah gitu ada lagi Dorset naga, macam-macam guys, banyak. Ini cabai eksotik. Tapi kalau buat hobi dan pemula, Best Gendes nggak menyarankan cabai-cabai eksotik ini guys, karena ini bukan terlalu ya, memang sulit ditanam. Kadang-kadang dia terlalu manja ini guys, jadi harus pakai fasilitas
greenhouse lah, nggak boleh kena hujan lah, kalau panas nggak boleh terlalu kena panas, jadi kurang inilah, kurang enak. Nah, kalau base ganda secara menyemainya gimana awal guys? Nah ini ya, nah, gitu awal seperti ini. Maaf guys, ini benih biasanya ini rawit setan ini ya yang base gendes keluarin ya guys, rawit setan. Maaf, biasanya base gendes rendam dulu di air guys, rendam di air antara 8 sampai 12 jam. Cuman kalau base gendes lagi males juga sampai 24 jam base gendes rendam guys. Ini ya, masukin aja guys. Diaduk boleh, nggak diaduk boleh. Nah, udah gini, ini disimpan aja guys, simpen 8 jam, 12 jam. Tujuannya apa guys? Untuk memecah dormansinya guys, memecah dormansinya, jadi melembutkan cangkangnya, jadi masa tidur dia tuh dibangunin. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk seleksi awal guys, nanti sesudah 8 jam, habis kita aduk sedikit misalnya ya, nanti sesudah 8 jam guys, cabai yang terapung itu biasanya base gendes buang guys, itu nggak akan ya, kecil kemungkinan buat tumbuh, dia udah mati dia guys. Nah, jadi yang itu ini simpan aja 8 jam nanti baru kita. Nah, sudah gitu base gendes kalau buat di rumah ya, bukan buat di kebun, buat tanam di pot, tidak pakai tray, tidak pakai bumburan. Kalau untuk memudahkan base gendes gini guys, nyiapin tempat persemaian dari pot. Tapi ini base gendes gemburkan dulu, base gendes cangkul, tapi pakai cangkulnya juga pakai garpu ya guys, bukan pakai cangkul. Nah, sudah gembur semua, nah nanti dia sampai gembur nih guys, harus sudah gembur semua guys. Terus benih yang ini tadi sudah siap ya, sudah 8 jam disaring, ambil bijinya, ditabur di sini guys, tabur tapi jangan dempet-dempet ya, ada jarak 1 cm, 2 cm, 3 cm ya, pokoknya tabur aja di sini. Sudah ditabur sini, tutup tipis-tipis, jangan tebal tutupnya guys, tutup tipis. Nah gitu, sudah tutup tipis, simpan di tempat teduh guys, simpan saja di tempat yang teduh, biarkan sampai dia tumbuh. Nah, nanti jadinya seperti ini guys, maaf ya. Nah, jadi seperti ini guys. Ini daun tembaga dia guys. Ini daun tembaga, ini bijinya masih ada belum buka. Ini daun tembaga. Ini dia belum perlu makanan apa-apa. Inilah persediaan makanan dia tuh ada di sini semuanya guys. Nah, sampai dia berjumlah 5 daun guys. Daun asli ya. Ini nggak dihitung guys. Daun asli 5 daun tuh seperti ini guys. Ini daun seperti ini. Daun seperti ininya ada 5. Baru base gendes pindahin satu-satu guys. Satu pot seperti ini guys. Seperti ini. Dari sini diambil aja, pindahin. Nah, sudah 5 daun pindahin. Terus biarin dia tumbuh dulu di sini. Tapi waktu baru pindah ke sini, taruhnya juga sama guys, di tempat yang teduh, jangan terkena matahari langsung dulu gitu ya. Sudah dia hidup, sudah bebas. Ya, itu yang base gendes lakukan. Kemudian guys, karena base gendes nanam di pot ini ya, sesudah tanamannya besar begini guys, ini ujungnya base gendes ini ya guys ya, ini ujungnya base gendes pukul lagi guys, potong, cetet, cetot, tetang. Nah, potongin aja pucuknya. Beda kalau di kebun guys, waktu base gendes di kebun, begitu dia udah tinggi, dari sini keluar seler, dibentukan Y pertama, seler ini justru dibuang semua guys. Y pertama ke atas kita pelihara kalau di kebun guys. Karena kalau di kebun itu 1 hektar kan ada 18.000 pohon, 20.000 pohon. Jadi di bawah itu diusahakan buat udaranya bagus guys, supaya nggak mudah jamur cendawan berkembang. Tapi beda kalau di pot. Kalau di pot justru 180 derajat terbalik yang base gendes lakukan guys. Justru selernya yang base gendes pelihara guys. Pucuknya base gendes buang. Gitu. Ini potong aja guys. Stop, potong. Nah, seperti ini guys. Potong, ini udah dipotong 3 hari yang lalu, udah base gendes potong. Nah ini ya, nah, ini udah base gendes potong nih, 3 hari yang lalu udah base gendes potong.
sama guys, sana juga cabai-cabai yang lain juga udah Best Gendes potong. Potong. Nah, sudah itu kita biarin dulu guys sampai keluar nih bakal sellernya nih guys. Ini kan bakal sellernya 1 2 3 4 5. Udah keluar semua nih bakal sellernya, udah cakep guys. Nah, terus sudah keluar gini apa yang dilakukan begitu sellernya udah daun yang ini Best Gendes buang semua guys, daun yang besar-besar. Ini cabai rawit ya guys, ini cabai rawit daunnya guys, sebesar telapak tangan guys. Ya karena unsur kesuburan pertama, yang kedua kekurangan sinar matahari, jadi dia berusaha mencari penampang yang lebih luas buat berfotosintesis guys. Ya itulah istilahnya, life will find the way. Sesusah apapun kehidupan itu akan menemukan jalannya sendiri guys. Nah itu ya, jadi sesudah keluar tadi guys tunas-tunas ininya, daun ini Best Gendes buang guys. Misalnya guys, ini buang aja guys, jangan ragu-ragu. Bismillahirrohmanirrohim. Gitu ya guys. Kamu ingat ya guys, ini buat tanam di pot, dan gaya Best Gendes, gaya yang lain mungkin beda. Nah ini daun dibuang guys. Wah jadi jelek dong Best Gendes. Oh iya, inilah yang Best Gendes maksud, salah satu cara buat menurunkan, memperlambat fase generatifnya guys. Jadi dia kembali ke fase vegetatif, membentukkan tunas baru. Nah gitu ya. Sudah, nah seperti ini contohnya guys. Ini yang sudah Best Gendes potong ya kurang lebih 5 hari yang lalu guys. Jadinya seperti ini guys. Ini masih di pot yang sangat kecil ya guys, nanti mau Best Gendes taruh di pot yang gede. Nah ini sudah dipotong, dia jadi seperti ini guys. Nah ini juga guys, ini sudah Best Gendes potong pucuknya. Nah lihat tunasnya yang tumbuh guys, tuh 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 tunas yang tumbuh di sini ya, 8. Jadi nanti ibarat kata kalau dari situ kan dia bakalan bunganya 1 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 gitu. Kalau di sini dia tidak satu langsung, begitu ada 8 dia 8 8 16 16, itulah yang langsung jatuh serentaknya guys. Jadi buahnya bakal keluar serentak bareng banyak gitu kan, apalagi ini rawit yang dimainin ya. Jadi gitu, nanti jadi seperti itu semua guys. Nanti sudah tumbuh jadi begini semua, jadi begini semua gitu guys. Sudah itu baru kita pindahkan ke pot yang agak besar, atau mau di pot tetap 12 juga bisa kita, biar buahnya di situ. Begitu guys. Best Gendes kepanjangan ceritanya guys. Bosen ya, maafkan Best Gendes guys. Oke, itu dulu ya guys. Kalau ada pertanyaan nanti kita bikin lagi bagaimana. Dan buat ahli-ahli cabai yang lain Best Gendes mohon maaf kalau ada perbedaan dan kesalahan bicara. Ini yang Best Gendes bicarakan ya apa yang Best Gendes alami dan apa yang Best Gendes praktekkan selama ini, baik waktu Best Gendes di kebun. Oh ya maaf ya, Best Gendes informasi aja, di kebun cabai dan tomat ini, di kebun ya, kebun konvensional itu kurang lebih 15 tahun lebih lah, 18 tahunan lah. Best Gendes ketahuan ya sudah sangat tua. Yes, Best Gendes sudah tua. Nah, jadi mulai sekarang Best Gendes masukin fase hobi menanam di pot. Ini udah dipotong nih pucuknya. Jadi dia udah keluar 1 2 3 4 5 6 7 8 tunas baru gitu ya. Jadi yang buat yang ahli-ahli cabai, buat petani-petani, salam kompak selalu. Buat ahli cabai mohon maaf kalau Best Gendes salah. Ingat, tidak ada buat teman-teman Best Gendes yang Best Gendes hormati, sayangi, tidak ada cara yang benar, tidak ada cara yang salah. Yang ada adalah mampu tidak kita menyesuaikan lingkungan, antara lingkungan dan benih dan tanaman yang kita tanam, itu aja. Jadi cari ekosistem terbaik dan cara terbaik dengan style dan gaya kita. Oke guys, itu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.